Hai kids, this is your dad. Dan sekarang Bapak lagi bareng sama teman-teman Bapak. Kita bakal bikin podcast cara menjadi Bapak. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aturan-aturan menjadi bapak yang baik dan benar. Iya nggak sih? Enggak ya? Betul. Lu menjaga diri lu sendiri. Iya, jujur ya. Walaupun kedepannya kayaknya gue bakal child free nih sebenarnya. Cuman gue bakal tetap bahas gitu. Emang ya kita nggak ada yang tahu ya kedepannya Iya, kita siapa kayak tahu lu gimana. Yaudah, ngambil yaudah. anak? Nah, Iya, siapa tuh di panti banyak banget anak-anak. banyak kan. Nah, benar kan? Betul. Nah, jadi yang buat pertama nih, kita bakal bahas aturan apa sih yang bakal lu kasih ke anak lu di masa dia lagi remaja menjelang dewasa. Boleh. Oke. Boleh start dari lu berdua. Dari start kayak dari gue tuh, gue menyadari dari diri gue sendiri. Diri gue Jelek. sendiri ini itu pasti Anak lu nggak boleh jelek ya? sulit sih kalau Ngerubagian susah. jodoh kan cerminan diri. Bener lagi, ada lagi kepasanya. Iya, istri gue ibu Ambon lagi kan. Jadi mungkin kalau nanti gue pun bakal menikah dan punya anak, gue bakal melarang anak gue makan terlalu banyak. Kenapa? Oke. Gue dari kecil boy, gue nggak tahu lah kalau dari lu berdua ya. Nah, masalahnya kalau gua kan disuruh makan terus gitu. Ayo makan. Lu masih nolak kan? Nolak. Nah, dulu tuh gue nggak pernah nolak, sumpah. Pengungsi, gue nggak pernah nolak, makan apapun nggak pernah nolak, Bang. Kata siapa pengungsi gak pernah nolak? Iya ada sih. Ada kan? Ya udah lanjut yuk. Ya, jadi biasa tuh orang tua gitu tuh, makan banyak nak, makan banyak. Oh pinter anak mama makannya banyak, oh pinter. Bukan pinter mak, dilarang itu harusnya. Sumpah, coy. Dibatasin kali ya. Betul dibatasin. Diporsiin. Karena Mas, gue dari kecil porsi makan pesta rakyat tuh. Banyak mantap gitu. Gak makan besar tuh, makan besar tuh. Gue karena bakal susah buat anaknya ke depan, boy. Sumpah. Susah duduk. Di kelas 1 SD, kelas 1 SD harus pakai seragam, 1 SMA kan maksudnya ribet, diwarnain dulu warnanya warna merah gitu, ribet ya. Maksud gue ses-sesnya tuh harus jarang banget, ada di pasaran tuh jarang. Ya. tapi biasanya anak kecil kan susah makan. Tergantung yo. Genetik Oh, benar. benar sih. Itu yang dia nggak mau makannya. Hmm. Makanya jadi dia aturin. Dia Oke, betul. Ada Makanya gue aturannya. bakal cari gen ini Halilintar. cewek-cewek, gen cewek-cewek kurus. FF. Cewek kurus. Udah. Enggak, jadi minimal cewek gue tuh nanti inilah peserta bambu gila. Jadi yang kuat aja, gak usah ngomong. Strong. Kalau gue sendiri sih, Gimana lu gimana? gue lebih ngelarang ke 2 hal. Apa tuh? Yang pertama, narkotika udah pasti. Selinting ganja di tangan, aku bisa perlahan-lahan. Oh iyalah pasti. Narkotika sama seks bebas sih. Jadi nggak boleh bebas. Gak boleh nge-seks. Harus jadi perawan. Perjaka. Lebih karena ya nantilah pada waktunya aja. Oh, Iya nggak sih? seks pada waktunya ya. Kalau narkotika sih, mungkin kalau nggak dikasih tahu sejak dini gitu, Iya. agak cukup berbahaya sih untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan nanti anak udah gede gitu gue tau, ya lu kalau mau ngerokok, lu mau mabuk terserah. Tapi kalau misalkan narkotika, itu kayaknya enggak. Iya. Iya nggak sih? Cuman kayaknya itu bakal sulit dihindari dah. Kenapa? Banyak banget yang udah masuk merambah ke itu coklat payung, Oh. narkoba, coklat koin, narkoba udah banyak banget tuh. Jadi Iya. Gimana cara lu memilah jenis-jenis memilah jenis narkoba? coklat itu. Kok jadi jenis coklat sih? Enggak maksud gue di kawasan Bukan coklatnya yang jadi patokan di sini. Narkotikanya. narkotika. Ke coklatnya. Kalau- Gimana cara lu? Coklat udah cukup. Kalau narkotika ya, Iya. nanti ketika dia udah dewasa, bisa tahu nggak sih narkotika yang kayak gimana. Jadi kayak misalkan lu kan pernah kuliah, Pernah. pernah ditawarin dong, Pernah. pernah sama. Iya, tinggal gimana cara nolaknya gitu. Jadi mungkin gua ngerasa kayak ketika lu jadi orang tua, ketika lu terlalu ngekang gitu, lu nggak boleh, anak lu nggak boleh ngerokok, lu nggak boleh mabuk, nggak boleh apa,
anak tuh jadi semakin penasaran. Betul. Iya nggak sih? Betul. Nah jadi gue ngasih kebebasan, lu mau ngerokok, lu mau mabuk, tapi tahu batas lah, gitu. Tapi dikasih tahu buat narkotika sama seks bebas, mendingan enggak. Mendingan Oke. tetap ada pendidikan seks di usia Ya, dini. sex education. Sex education penting banget tuh. Betul. Jadi larangan lu itu bukan serta-merta lu melarang, tapi lu mengajarkan. Iya, betul sekali. Agar dia tahu nih, Nah, itu yang betul. benar sama yang salah yang mana. Nah. Oke. Kalau lu Sex education penting itu. Kamu dia Gue masih yakin emang anak lu nggak boleh kayak lu anjir. emang lu Gak usah ada temen dia ngomong kan. menurut free. gua, coklat Udah itu- child free lah, coba coklat, baru. coklat itu Lu tetap ada di acara ini biar lu child free sama. Lanjut. Kalau lu tuh. Ya kalau gue yang pasti aturannya adalah gue bakal mengajarkan anak gue itu buat nggak pemborosan dari segi emang gak ada apapun. duit. Apa yang mau diborosin aja? Lah enggak nih. Orang miskin bukan nggak boros, tapi bangsat. nggak mampu. Nah makanya kan Miskin nggak boleh gara-gara nggak boros. mampu, apa yang dia punya seminimal mungkin, jangan sampai itu cepat habis. Tapi gue nggak setuju nih. Bu, Sabar dong, kan tadi gue dengerin ya lu. Gue dulu. Pemborosan yang gue maksud adalah dalam segala hal. Larangan gue adalah lu boleh mengkonsumsi sesuatu dan apapun lah itu keinginan lu banyak. Cuman semuanya ada batasannya. Gue mengajarkan buat nggak maruk dengan kekuasaan lah, anaknya dijadiin wakil presiden lah dan segala macam Bak lah. mana-mana. Itu nih. Belum satu episode udah di penjara aja. Jangan aneh kok. Yang benar. Ya itulah nilai-nilai akan kesederhanaan dan lain-lain. Itu yang mau gue tanemin ke anak-anak gue. Wajah juga nggak boleh boros ya. Nggak boleh boros. Yoi, benar. Sekarang umur tubuh lu berapa bos? Lu tau kan yang ngecek-ngecek umur tubuh tuh? Yang di filter Instagram. Bukan yang apa body apa? Filter ini. body age. Filter Instagram paling. Itu udah paling tepat, Rul. Body age gua 42. Gue 27. Sesuai ya? Lu lebih tua. Lebih tua lah sekarang gue 23. Nggak boleh. Umur 4 tahun ke atas. Nggak, Itu. Mas. Sabar. Pemborosan. Pemborosan. Satu hal lagi adalah yang gue ajarin ke dia adalah tidak gampang emosian. Gue bakal mengajarkan anak gue buat lebih bersabar. Ikut yoga. Ikut yoga. Yoga tuh melatih ketenangan, Apalagi? mawas diri, Apalagi? sama melatih keseimbangan. Nah, betul. Temen gue yoga jadi polisi. Iya betul, ada yoga jadi pemimpin. Seimbang kan karena dia Iya. Seimbang. Nilai-nilai yang gue kasih tahu adalah ya norma-norma sih. Karena gue mau anak gue punya nilai yang baik. Yoga itu masak. udah. Ini jadi Tata yoga. Jadi bahas yoga. Tata boga mas, betulin. Tapi kata gue, cara ampuh, maksudnya ada yoga bayi, Kan semua jadi anak bayi diikutin yoga tuh ada. Emang ada. Jadi dari bayi, Tapi gue kan nggak mampu nih buat ke yogain. biar dilatih emosi. Jadi kalau kagak perlu nangis. Jadi kalau misalnya aus, biasanya kan mau kasih empeng. Jadi anaknya cuma gitu aja, jadi nggak usah perlu nangis boy. Kalau nangis dia pusing. Gue heran. Oh, kalau gue juga ada satu lagi. Apa? Gue ngelarang anak gue naik motor ngebut-ngebutan. Oh iya, nggak boleh tuh. Kenapa? Kalau misalnya dia bercita-cita jadi pembalap gimana? Pembalap nggak ngebut, kencang. Kenceng kan? Sama aja. Isinya doang yang beda, maknanya sama. Beda. Apa perbedaan ngebut-ngebutan dengan kenceng-kencengan? Kalau kenceng-kencengan kenceng, kalau ngebut-ngebutan ngebut. Kayak muka capres lagi debat, emang ada muka ngebut, muka kenceng ada. Pak Prabowo memasang muka yang kenceng, masa? Lah, emang orang balapan mukanya kayak Prabowo semua. Kenapa jadi? Iya, Enggak, lu mau ngomongin masalah istilah, nggak bisa. Iya, istilah maksud gue itu maknanya sama. Karena kenceng-kencengan. Jadi kenceng-kencengan. Ngebut-ngebut. Ngebut-ngebutan. Pak Tani itu mengencangkan gespernya. Masa mengencangkan gesper? Mengebutkan gesper? Nggak boleh, boy. Harus ada diksi yang pas lah. Kan konteksnya kan sama. Bahaya. Konteksnya kan? berkendara dong. Ngebut-ngebutan tuh bahaya. Ini kita ngapain sih? Ngomong apa? Tiba-tiba jadi ngebut kenceng-kenceng. Ya inilah cara menjadi bapak. Lu pikir cara menjadi bapak simpel? Iya sih, boy. Susah, boy. Betul. Susah, men. Itu loh, lu tau gak kenapa alasan Tapi gue belum selesai. Nggak, ini alasan gue. Lu tau gak kenapa gue kepikiran untuk child free? Kenapa? Karena gue takut gue gak bisa jadi bapak gue anjir.
Nggak bisa Iya. jadi kayak Masa lu mau jadi bapaknya bapak lu? bukan Gimana cara lu ngelahirin bapak lu? mencontohkan bapak gua anjir. Oh. Bapak gua tuh baik banget anjir. Sumpah. Gimana? Son sedih ya, son sedih. Son sedih. Editor son sedih ya. Muka nangis. Pala terbang. Masa lagi sedih pala terbang. Nggak masuk. Gitu segini masuk. Lanjut. Iya maksud gua banyak hal kebaikan yang kayaknya gua nggak bisa dah kalau mau jadi bapak mau gitu. Nah, Yang bikin gua itu yang bikin gua takut gitu. Kayak apa yang bapak gua lakuin ke gua tuh gua takut gak bisa gua lakuin ke anak gua. makanya lu Contoh menyerah. bukan menyerah, lebih baik gua kayak menjaga aja dah. Menjaga martabat dan perjaka gua sampai gua takdir aja. Lu lanjut tadi lu kepotong sama si. Iya. Tadi dia kan mau cerita bapak, sedih. Udah. Oh, udah. Nggak sedih amat. Nggak sedih amat. Kalau gue punya sedikit cerita sedih aja sih. Jadi waktu gue SMP, temen gue meninggal Iya ada lagi. karena jam 2 pagi dia beli nasi uduk. Waktu meninggal gara-gara kata kerja nih. Sabar dulu dong. Terus. Jadi abis nonton pertandingan sepak bola jam 2 pagi, Oh. terus dia mau beli nasi uduk ke daerah jalan raya. Nah, ini dia naik motor berdua boncengan sama ada orang naik mobil sama pacarnya, gue nggak tahu. Dua-duanya ngebut, motor sama mobil, tabrakan. Aduh banteng. Iya, aduh banteng. Banteng tukang kayu. Kayak kan lagi sedih. Iya terus. Aduh banteng, jadi temen gue sempet masih sadar. Saudara. Tapi kata dokter kalau misalkan dia hidup, tangannya patah, dua-duanya kakinya patah, pokoknya Cacat lah ya. Lego lah. kan lagi sedih. Iya maaf. Kenapa sih gue sih dia? Terus. Ya kayak gitulah. Jadi gue rasa kayak berkendara tuh juga perlu dikasih tahu sih Iya gimana sih. cara aturan yang baik dan benar. Karena tapi misalnya lu nikah misalnya nih, lu nikah 5 tahun lah sih. 5 tahun. Kata gua udah ada mobil terbang deh, Bro. Sumpah tuh. Tapi tabrakan di atas juga bisa. Iya, di atas ngebut-ngebut Lebih ngeri. jatuh. Tabrakan di udara gimana ya? Ada loh. Kayak drone nabrak apa gitu. Maksud gue, iya itu maksud gue tadi yang udah lokasi biar penuh child free juga benar juga. Iya. Yang lokasi pun juga Bener. juga benar. Nah, berarti itu adalah salah satu larangan ya. Case-nya berarti itu buat gender yang umum nih. Umum. Cowok-cowok. Cowok cewek. Iya, cowok-cewek berarti semuanya sama gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apa hal yang bakal lu bener-bener ngerasa sedih banget kalau misalnya anak lu lakukan terhadap lu sebagai orang tua? Itu kan tadi kan mereka secara umum nih. Kalau misalnya secara ke keluarga gimana? Ke keluarga gimana nih? Gue masih belum ada bayangan. Maksudnya misalnya anak lu ternyata dia bisa ngebantah lu dengan segala makian dan lain-lain. Kritis. Ya, ya bukan kritis ya, maksudnya poin kayak gitulah. Tapi ya maksudnya dampaknya adalah dampaknya ke lu secara langsung. Bukan kalau kebetulan kan ke umum nih. Ya. Narkotika dan lain-lain. Maksudnya kayak ini lebih dalam lagi lah. Kalau anak gue tuh bisa berdebat lah sama gue nantinya gitu kan. Kalau sifatnya positif sih nggak apa-apa lah. Jadi kayak bikin lu sedih. segala macam. Enggak. Oke. Kalau gue merasa kayaknya apapun yang anak gue lakuin ke gue nggak bakal berdampak apa-apa sih. Karena gue ya udah cuek aja lah sama apa yang anak gue lakuin ke gue. Gue lebih mikirin apa yang anak gue lakuin ke bumi ini, ke dunia ini ya. Iya nggak sih? Lu anaknya safe earth banget. Oh iya. Cintai tanaman minumnya buat tiap hari. Nah, kalau misalnya gua case di gua bakal sedih banget kalau misalnya anak gua cuek sama keluarganya. Oh. Maksud gua case-case yang seperti itu. Gua nggak mau banget kalau misalnya anak gua cuek. Soalnya selama ini gua dekat sama Kakak mama lu. gua, Oh, mama lu. sama mama gua, Tapi kakak-kakak gua, tapi juga. tapi pak gua, Bapak lu sama dekat. gua dekat.
Lampung. Ya emang sekarang kan di Lampung. Cuman kan gue kan sempat lama kan bapak gue. Iya. Berdua. Oh lu paling dekat ya bro. Gue deket sama bapak gue. Nah itulah. Tempat tinggalnya kan deket. Iya. Hubungannya. Iya, maksud gue hal-hal kayak gitu apa yang kalau tadi gue cuek, kalau misalnya lu apakah dia ngelawan istri lu? Balik lagi, itu yang gue takutin, makanya gue memilih child free itu banyak banget yang gue takutin. Kayak Sempet cundang itu sih, sempet ngacak itu sih. wih, Terasa takut tuh harus dilawan. Sampai kapan lu mau kabur selain dari BNN? mas, mas. Saya narkoba yang saya tahu cuma pulpen narkoba dulu yang dituduh, cuma itu doang anjir, gak ada yang tahu gua apapun itu. Nah kalau misalkan masalah itu kayaknya gue nggak suka ketika dia ngebentak istri gue nanti. Mungkin kalau misalnya kayak gitu ya. Iya, maksud gue kes-kesnya kayak gitu. Karena istri kita tuh nanti akan jadi pasangan hidup kita. Ya kan Iya. udah. Enggak, bukan istri. Anak kita tuh cuma apa? Paling 12 tahun sama kita. Wah, selebihnya dunianya sendiri. Ya enggak lah. Istri kita yang menemani kita sampai akhir. Sampai akhir. Tapi kalau misalnya lu disuruh urutin, yang biasa lagi ngetren di Instagram, Iya. lu urutin istri, Anak, ibu, lu mana? Ibu, istri, anak. Kenapa? Ibu, segala laki-laki tuh berkat surganya dari ibunya. Oh, ya, gue gak tau lu masuk surga apa enggak ya, cuman laki-laki itu surganya di ibunya. Istri yang nemenin gue sampai gue menuju surga itu. Anak gue mah ya udah. Tapi punya dunianya sendiri, boy. Iya sih, cuma maksud gue, ya gue nggak tahu tadi lu asal bunyi aja dengan angka 12 itu apa? Soalnya menurut gue angka 12 tuh masih Angka 12. belia banget anjir. Ih, dia Oh. kan bilang dia Kan ini 12 tahun. Dari lahir kan? Lu, Hitungannya kan? lu ngumpetin chat lu ke mak lu di umur berapa? Lu megang handphone sesuatu yang 18 tahun lu pengen kan? Ya itu ekonomi gue sih kalau faktor ekonomi emang susah mendukung. Susah. Gue nggak pernah ketemu Nokia. HP pertama gue Nokia C1. Ya. Oh. Susah. Nokia orang pakai Samsung udah. Iya, orang pas lu pakai Nokia orang udah BlackBerry. Susah. Belum sih itu. Ya, Udah. Maksud gue ya kayak gitu, gue yakin banget. Paling anak sama kita 12 tahun lah, sisanya udah dunia dia sendiri. Ada yang disembunyiin dari kita, ada yang. Tapi itu bakal lu lepas aja Ya mau gimana? di umur sampai 12 gitu. Ya mau gimana? Ya tapi lu juga nggak tahu juga sih kan lu mau Child free, iya. Kalau lu? Tadi Apa? yang istri doang. Istri doang. Yang kalau misalnya anak lu ngebentak istri lu. Iya, gue itu doang sih. Gue ngerasa kayak istri gue yang nemenin gue gitu. Iya. Istri gue yang bikin dia sampai ada. Masa dia yang ngebentak istri gue? Ya walaupun kita semua pasti pernah Ngelawan ibu kan. ngelawan ibu lah, Iya. tapi jangan sampai ngebentak lah. Gue pernah ngelawan ibunya dia. Sama-sama. Tapi lu kalah. Iya, malu powernya kuat boy. Power Ranger. Iya. Liu Kangnya kalah sama malu. Malah kuat banget sumpah. Nah kalau lu? Lebih cuek. Hmm. Cuek. Gua nggak mau buat anak gua bahkan sampai ketika dia udah berkeluarga nih. Ya karena biasanya gua suka sama anak-anak ya. Jadi gua bukan gue pedofil, lo nggak nanya gitu. Oh, iya. Bukan gue Pikiran gitu ya. Kaget boy. Kaget aja. Biasanya adalah gue nyaman ngejagain anak-anak. Oh ya, lu nggak risih gitu ya? Gue nggak sih karena gue kan ya anak terakhir dan gue kepengen punya adik. Pengen punya adik. Tapi emak gue udah menopause. Menopause waktu itu ya. Iya, jadi udah nggak bisa. Kepaus. Cowok ke pause siapa ya? Men kepaus. Maksa banget aja. Gitu. Gue nggak mau banget cuek karena selama ini hubungan gue dengan orang tua gue tadi gue bilang dekat. Iya. Gue di umur segini gue masih curhat segala macem. Sama lu sih. Gue kagak curhat ke psikolog ya. Enggak. Segala macam Gen Z enggak. Oh malu nggak? Psikiater ya? Pencipta alam. Enggak. Malu. Malu suka mandi jam 1 pagi. Ya kan? Masalah boy. Kebetulan maknya mandi di Curug. Kali. Wah, di Kali. Ciliwung. Ini kita lagi di Bogor ya. Paling sini deketnya di Ciliwung. Ciliwung ini kita.
Kata gue sih udah itu bagus juga sih menurut gue. Bagi gue hubungan itu sampai doapun untuk seorang anak orang tua gak boleh sampai renggang. Gitu. Itu jadi gue nggak mau buat anak gue bisa melupakan keluarga awal ya. Dan nanti dia sudah bakal berkeluarga dan punya prioritasnya masing-masing. Nah kalau lu disuruh rutin 3 itu tadi kok? 3 itu tadi. Ibu, istri, anak. Ibu, istri, anak. Ibu, istri, anak apa Giayobi? Lu gimana tuh? Giayobi Istri, anak apa Giayobi? Giayobi. Gue pengen tes lu aja. Lu bilang malu apa Giayobi? Giayobi, dagunya Dagunya lucu banget lagi dagunya. Kubusnya deh. Belabat kayak turunan GDC itu lu. Gue kalau urutan gue, yang pertama adalah istri, anak dan ibu. Tapi ibu itu masih masuk di top 3 ya. Ibu lu taruh di ketiga. Ibu ketiga. What the fuck? Ini case adalah ketika gue sudah berkeluarga ya. Iyalah, masa dia milik istri dia belum berkeluarga. Masa ibu gue jadiin istri kan? Gak ada yang tahu. Kata gue istri, anak, ibu. Alasannya? Alasannya adalah ya maksud gue sama kayak lu berdua. Istri yang menemani gue, dan nanti ketika gue sudah punya anak, bagi gue urusan ya tanggung jawab gue kepada Yang Maha Kuasa adalah gimana gue bisa membawa anak gue menjadi sosok yang baik. Oke. Dan itu perlu dia gue taruh di prioritas gitu. Komen guys, yang bener siapa? Dia belum. Iya belum. Ini emang kebiasaan nih. Child free soalnya. Child free. Nah, kalau gua, kita bertiga beda nih. Kalau gua, istri, ibu, anak. Istri gue anak. Iya. Oh, lu anak terakhir. Anak gua terakhir. Gua Istri Kelihatan sih. pertama. Lu berdua istri pertama ya? Iya. kedua ya, gua Ibu istri gua. pertama. Kenapa Gila, istri boy. pertama? Karena Surga di kaki ibu gua, boy. karena gua ngerasa istri kita nanti itu bakal ikut kita dan meninggalkan keluarganya. Menurut gue dia harus menjadi nomor 1 di hidup gue gitu. Jadi ketika misalkan istri gue berdebat sama ibu gue, istri gue berdebat sama anak gue berusaha semaksimal mungkin untuk membelain istri gue. Karena ketika istri gue nanti udah sama gue, dia udah nggak tahu lagi siapa yang ngebelain dia selain kita, ya nggak sih? Iya. Nah, kalau ibu, gue ngerasa anak gue nggak usah dibelain gitu. Ya udah, biarlah dia menjadi anak yang dewasa, biarlah dia menjadi seseorang yang dia pengen. Nah, kalau ibu, gue di nomor 2. Kenapa? Karena gue bakal tetap ngebelain ibu gue ketika anak gue diomelin atau anak gue salah. Gitu. Gue ngerasa ibu gue bakal gue lebih duluin daripada anak gue. Berarti bisa gue, ya ini kesimpulan dari gue ya. Seminar posyandu ini. Bukan, jadi masih ibu anak. gambaran yang lo pakai adalah ketika terjadi konflik di antara ketiga prioritas. Betul. Oke. Ketika jadi konflik, gue bakal ngutamain istri gue, ibu gue beranak. Nah kalau misalnya gue ya tadi yang gue bilang bagi gue tugas gue sebagai orang tua adalah bisa mendidik anak gue menjadi sosok yang baik secara moral, baik secara ekonomi, Pasti. itu. Tapi yang paling penting adalah baik secara moral. Gue nggak mau dia jadi orang yang tidak bermoral seperti keadaan Indonesia sekarang. Ya yang seperti itu. Maksud gue ya gue baik-baik aja lu di IKN. Gue baik-baik aja. Gue bakal tinggal di IKN. Gue nggak apa-apa, beras mahal nggak apa-apa. Nah itu Bisa makan kentang. sabar nih. Dan ibu gue Beda. dan ibu gue taruh ketiga adalah karena menurut gue Itu kacau sih kalau taruh ketiga. ya enggak, maksud gue itu tidak mempengaruhi rasa sayang ya. Rasa sayang gue ketiga-tiganya adil. Tapi Cuman- nggak ada poin adil di dunia ini. Rasa sayang yang gue berikan ke mereka adalah adil. Tapi bagi gue, ibu gue sudah mempunyai dunianya sendiri bersama dengan sang suami. Itu kan nanti ketika kita semua udah berkeluarga, ya mereka berdua pasti gue bakal tetap menyokong. Misalnya gue beliin rumah lah, segala macem lah. Tapi yang menjalani hidup mereka adalah ya mereka berdua. Itu. Jadi mereka berdua udah punya. Kalaupun misalnya sakit ya gue bakal tetap ngejagain. Tapi prioritas gue adalah gue sebagai orang tua, anak gue taruh di nomor 2. Oke. Jadi Jadi gue coba bikin situasinya. Hmm. Lu, ibu lu, anak lu, sama istri lu nih. Lagi jalan, tiba-tiba dibegal gangster Meksiko. Tiba-tiba nih.
Oh maga, oh maga. No, itu kan dari Meksiko. Kayak gitu lah, misalnya gitu. Itu bukan Misalnya. Itu niga. Terus lu disuruh milih. Jadi dia tetap harus bawa satu orang. Lu pilih ibu lu, anak lu, apa istri lu yang lu kasih ke gangster Meksiko? Gua? Enggak, lu nggak termasuk. Lu Nggak bisa dong. Enggak, lu lu nggak dilepehin. dibutuhin lu. Enggak bisa Gue gua. udah gak produktif anjir. Saat itu lu udah gak produktif. Istri gua nanti lebih tua dari gua. Oh lu. Jadi yang lebih nggak produktif yang mana? Oh lu. Bahkan anak gua lebih tua dari gua. Lu nyari istri berarti yang lebih tua dari lu ya? Ya, enggak sih, ini. Yang udah punya anak umurnya 32 tahun gitu. Omanya Surun single. Ya, emang lu single tuh. Baksat. Kayak surun. Kapan lagi lu ini yang beli bubur 1000. 1000. Jadi gini guys, nenek gue tiap pagi selalu minta beli bubur. Inner child-nya keluar gitu, jadi beli bubur harganya 1000. Mohon maaf nih, super buburnya 3000 belum diseduh aja. Dia mau 1000 loh kata gue. Sakit hati boy, coba. Kok lu bisa sakit hati sih? Tukang buburnya bukan gua. Lu bayangin perasaan tukang bubur. Capek-capek dorong gerobak. Ketemunya Patimura mulu ya, Patimura lagi. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya. Yoi. Boleh. Itu berarti Tapi obrolan kita pasti banyak obrolan selanjutnya pasti banyak. masih banyak banget. Betul. Ini masih banyak banget pertanyaan soalnya menurut gue ini adalah situasi ketika kita menjadi bapak, berarti situasi berkeluarga. Iya. Dan berkeluarga itu benar-benar tadi yang gue bilang nggak sesimpel itu. Kita belum jadi bapak aja udah. Belum jadi bapak. Kan lu hampir waktu itu. Jadi kita belum jadi bapak aja nih udah ini nih udah serumit ini mikirin apa super bubur dibawain gangster Meksiko. Maksudnya kita tuh mikirnya udah jauh. Itu pikiran lo yang rumit. Ya karena gue mendingan itu Child tadi. free, iya. Lebih kelas Jadi emang maksud gue di sini bakal banyak banget perspektif berbeda. Dari sudut pandang perjakatulen, Jangan tulen. dari sudut pandang Udah nggak perjaka Udah gak kerja hampir. dari sudut pandang dan Sudut pandang yang suka perawanin anak orang. Gak suka perawanin anak orang ada pandangan positifnya. Iya. Berarti dia menjaga anak sampai dengan perawan. Betul. Ini masih sampai dengan perawan. Berarti sebelumnya apa? Gak kelihatan. Run. Tapi ya udahlah. Pasti banyak pembahasan selanjutnya itu pasti banyak banget. Banyak banget pembahasan Makanya lu selanjutnya. komen dulu nih di antara kita bertiga dari pilihan tadi nih. Kalau gue ibu yang pertama, Yoi. yang kedua tuh istri, yang ketiga itu anak. Kalau lu kan yang Gua pertama, istri, anak, ibu. Dia istri, ibu, anak. Kita beda semua. Dan kalau misalnya lu punya pandangan yang lebih berbeda dari kita, misalnya istri, anjing, ya lu berkeluarga, Iya. baru anak, baru ibu. Baru Gitu terakhir ya. anak anjing dong. Anak anjing contohnya kayak gini nih, contohnya kayak gini. Itu gue mau kasih pesan bahwa ada hari ibu, nggak ada hari istri. Itu aja boy. Ada hari anak. Anak cat, Ada hari iya, anak. anak sedunia. Ada hari anak sedunia kan? Iya, Ada anak dunia. hampir saja saya berucap. Wait a minute. Anak cat, Ada hari anak cat, Ada hari anak. iya, anak sedunia. Ada hari anak sedunia kan? Iya, Ada anak dunia. hampir saja saya berucap. Hari ibu sedunia ada. Ah, iya hari ibu Ada. dong. Hari istri ya. Mas hari ibu. Enggak, sebenarnya hari istri itu ada. Ada. Gua tahu itu ada. Tapi itu enggak Termasuk hari. apaan sih maksudnya gimana? Itu cuman enggak diketahui oleh banyak orang aja. Tidak diperingati banyak Tidak orang. disosialisasikan dengan baik. Tapi ada. Karena Oh, hari istri no berada ya? bah, Udah. Bukan. Ini udah nggak jadi. Udah, lanjut. udah kacau. Oke. Iya. Guys, kita dari cara menjadi bapak. Selamat menyaksikan dan sampai berjumpa lagi. Hehehe.